Waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.30. Artinya kalau di wilayah barat, waktu Indonesia Barat, ini sudah setengah jam penutupan. Apakah ini sudah ada informasi mungkin suara-suara ini sudah masuk atau hitung cepat pilpresnya sudah masuk di lembaga survei, Mas? Dari Mas Hanta dulu. Iya. Saya ingin menjelaskan sedikit dulu ya, beda antara quick count yang kita tunggu ini, kemudian ada exit poll, sebelumnya survei. Dari 3 metodologi untuk mencari data ini dengan akurasi tertinggi itu presisinya ada di quick count. Karena quick count ini bukan mewawancara opini atau pilihan responden, tapi dia mentabulasi hasil posisi perolehan suara di TPS. Nah, seperti Agita sampaikan, di TPS Indonesia Timur sebagian sudah tutup ya, sekitar 2 jam yang lalu. Mungkin proses penghitungan. Kemudian di Indonesia bagian Barat juga sudah proses penghitungan ini, saya kira karena jam 1 sudah tutup. Nah, kenapa saya katakan quick count lebih tinggi akurasinya? Karena tadi sama, mungkin agak beda-beda sedikit dalam proses metodologi mengambil samplingnya. Seperti kami di Politik Indonesia menggunakan 3.000 sampel TPS, dan itu kita lakukan simple random sampling. Semua sebaran TPS Indonesia itu merepresentasikan proporsional semuanya. Dan itu biasanya insya Allah tidak terlalu jauh margin of error perbedaannya 1% lebih kurang. Nah itu paling akurat karena yang ditabulasi adalah yang dihitung oleh KPPS di TPS. Jadi tidak terlalu jauh semua lembaga, saya kira itu satu. Yang kedua exit poll. Exit poll sudah ada sebenarnya hasilnya. Sudah ada selama ini ya dari lembaga survei. Sesuai dengan aturan belum boleh. Seperti lembaga yang lain juga di Politik Indonesia sudah hampir 100% datanya, tentu sudah ada hasilnya. Tetapi di sini juga ada lebih akurat dibandingkan survei, tetapi dia tetap ada yang tidak menjawab, sekitar 5% di kami. Nah ini juga saya kira relatif akurat dengan 12.000 responden. Misalnya kami menggunakan setiap sampel TPS tadi, ada 4 yang diwawancarai, exit pollnya keluar ya, polling dilakukan ketika orang keluar dari TPS. Keluar di TPS lalu ditanya menggunakan random sampling juga di sana ditentukan dengan ini lebih pada randomisasinya pada interval durasi waktu. Misalnya setengah jam sekali dikeluar laki-laki perempuan diwawancara oleh petugas atau enumerator kami di lapangan. Ditanya satu persatu disesuai dengan metodologi. Kemudian kita melakukan tabulasi juga dan datanya sudah ada sebenarnya. Kita tunggu nanti jam 15.00 hasilnya seperti apa. Nah akurasinya itu jauh lebih akurat dibandingkan hasil survei. Karena apa? Karena dilakukan pada hari H. Yang ditanyakan orang yang sudah dari TPS. Sementara survei kan ditanyakan di rumah, belum tentu mereka datang ke TPS. Nah yang ketiga barulah survei yang sering diumumkan, akurasinya juga ada bisa dipertanggungjawabkan, ada rumusnya dan seterusnya, tapi itu belum tentu orang datang ke TPS. Jadi saya kira yang paling ditunggu hari ini sebenarnya ketika jam 15.00, insya Allah itu Agita sudah ada data quick count. Dan itu mudah-mudahan sudah berapa puluh persen, Bung Arya ya, dan sudah berapa persen di quick count, itu bisa kita sampaikan kepada publik untuk memberikan data yang paling mengawal proses demokrasi kita itu paling penting supaya menghadirkan data yang akurat sembari kita menghormati real count dari KPU. Nah kalau exit poll sudah ada. Yang nomor 2 menurut saya juga penting, ini bagian dari untuk tanda petik ya membuktikan bahwa selama ini hasil lembaga survei kerap disorot seperti apa, survei terakhir dan seterusnya. Nah nanti kita lihat quick count-nya seperti apa, real count-nya seperti apa. Insya Allah metodologi ilmu pengetahuan saintifis ini akan terbukti lagi. Tapi apapun berjalan damai, lancar, sukses itu paling penting. Ini kan kalau kita lihat sampai saat ini kita masih terus menunggu. Apakah mungkin sudah ada perolehan suara? Jika boleh mungkin bisa dibunyikan belnya. Nah pemirsa tampaknya ini dari Poltreking sudah ada perolehan suara. Boleh diupdate langsung Mas Hanta? Perolehan suara data masuk di data kita itu sudah 11 provinsi. 11 provinsi? 11 provinsi, tapi akumulasi baru sekitar 2% ya. Sudah masuk, bahkan di Sumatera, Indonesia Barat udah masuk nih. Ada dari Sumatera Utara, TPS yang sudah masuk, jadi cukup cepat ya. Bisa jadi TPS baru tutup, langsung mereka biasanya langsung menghitung pilpres dulu ya. Kemudian setelah Sumatera Utara kami juga sudah masuk Jawa Tengah, ini Indonesia Barat ya. Jawa Timur juga sudah ada TPS yang masuk, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, nah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara juga sudah masuk. Nah yang duluan tadi ada Papua dan Papua Selatan, jadi total ada 11 provinsi sudah masuk. 11 provinsi sudah masuk, ini sudah dari wilayah Indonesia Barat dan juga Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur ya Mas ya. Betul. Sejauh ini 11 provinsi ini bagaimana kemudian perolehan suaranya dan juga berdasarkan akumulasi dari keseluruhan berarti 2% begitu? Iya, akumulasinya sekitar 2%. Jadi belum sangat jauh untuk membaca hasilnya, trennya.
Tapi paling tidak sudah terlihat bahwa proses masuknya ke tabulasi kita itu sudah relatif merata di Indonesia bagian timur tadi sejak awal. Papua sudah masuk Agita ya. Kemudian Indonesia bagian barat tadi sudah ada Bali, ada Sulawesi Tenggara, ada Sulawesi Selatan. Bahkan ini termasuk cepat, belum 1 jam TPS masuk. Saya cek sudah ada Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan ini kan Indonesia Barat. Kalau ternyata mereka tepat waktu tutupnya jadi jam 13.00, berarti memang biasanya urutannya di TPS itu yang dihitung duluan dari 5 itu biasanya Pilpres dulu. Nah, kalau dihitung Pilpres dulu memang ya sudah masuk ini Indonesia Barat seperti saya katakan. Di Sumatera dan di Jawa sudah masuk datanya. Tapi lagi-lagi secara keseluruhan baru sekitar 2%. Jawa sudah masuk, bahkan Sumatera Utara tadi ya sudah masuk. Betul. 2% sekarang sudah berapa poltreking? Sekarang di angka hampir 4% ya, 3 sekian persen. Ada Sumatera Utara, Lampung, udah hampir semua ini. Jawa Barat sudah masuk, Jawa Tengah, DIY juga sudah masuk, Bali cukup lumayan ini sudah masuk, hampir semua ini sudah masuk, hanya beberapa seperti Papua Barat belum, Sulawesi Barat belum, hanya beberapa provinsi saja yang belum saya kira. Nah ini nanti yang menarik kita memang tingkat partisipasi ya, mudah-mudahan kalau kita lihat cukup tinggi karena animo masyarakat terkait dengan dibandingkan 2 pilpres sebelumnya kan itu kandidatnya 2. Nah ini partisipasinya kan 3, tripolar. Nah kalau dengan 3 ini kemungkinan semakin semarak banyak mobilisasi tanda petik dilakukan oleh para kandidat, mengajak para pendukungnya ke TPS. Mudah-mudahan ya tidak jauh beda dari 81% di pilpres sebelumnya. Yang kedua kita tahu juga masing-masing punya agenda politik soal 1-2 putaran itu. Yang ini mobilisasi cukup kencang supaya bisa 1 putaran saja. Kemudian ada yang pengen 2 putaran misalnya. Itu membuat semakin mungkin menjadi daya dorong untuk datang ke TPS. Dan menariknya juga saya kira ini kalau dilihat datanya di 3 Jawa ini sudah banyak nih. Yang paling menarik nanti kita lihat seperti apa peta di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda, mungkin bisa dibacakan terlebih dahulu. Datanya seperti apa? Poltreking di data saya sudah masuk 40% dari 3.000 TPS. Perolehannya yang unggul sementara di data 40% ini adalah paslon nomor 2 Prabowo Gibran di angka 60,61%. Jadi 60,6%. Fantastis sekali angkanya. Iya, mirip dengan exit poll kami. Exit poll tadi sekitar 58%. Jadi sangat tipis. Kemudian yang kedua, ini sementara ya data 40%. Paslon nomor 1 yaitu Anies Baswedan Mohaimin Iskandar di angka 21,24%. Kemudian paslon nomor 3 18,1%. Dan ini sudah ada stabil data yang masuk juga sudah masuk di semua provinsi sudah masuk dan sudah mulai grafik masuk datanya itu sudah relatif stabil. Jadi sama saya kira ini tidak jauh beda tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita menunggu real count, menunggu data masuk lebih banyak lagi tapi stabilisasi data yang masuk sudah hampir. Dan kalau saya tambahkan, ini ada data provinsi, terutama di 3 provinsi terbesar itu paslon 2 memang unggul. Di Jawa Timur itu keunggulannya sangat tebal, sementara ya data quick count itu di atas 65% diprediksi. Perolehan Prabowo Gibran di Jawa Timur itu di atas 65%. Kemudian di Jawa Barat itu bisa diprediksi di atas 60% data kami. Kemudian di Jawa Tengah ternyata unggulnya lumayan di atas 50%. Nah 3 provinsi inilah yang menyebabkan sementara 3 lumbung elektoral ini, kantong-kantong suara ini yang menyebabkan paslon nomor 2 diprediksi tadi kisaran 59 sampai 60%. Jadi penyumbang utamanya ada 1 Jawa Timur, kedua Jawa Barat, ketiga Jawa Tengah, ditambah provinsi-provinsi lainnya. Per ini ya data yang saya bisa lihat sementara bagi ya, ini kan udah boleh ya. Paslon 01 itu menang di Aceh sementara ya datanya, kemudian di Sumatera Barat, kemudian di Jakarta. Nah, kemudian hampir di provinsi lainnya itu dimenangkan oleh 02. Jadi meskipun nanti kita tunggu lebih banyak persyaratan untuk 50% plus 1 kemudian menang di minimal lebih dari separuh jumlah provinsi dan perolehan minimal 20%, menurut saya angka itu sangat bisa mudah dipenuhi persyaratan itu. Jadi dari data ini saya kira kita tunggu lagi-lagi tapi biasanya stabilisasi angkanya sudah sulit agak berubah. Meskipun kita tetap harus menunggu KPU. Tadi yang menjadi garis bawah pernyataan terakhir adalah ini menjadi kritikan bagi mesin partai. Dan juga kalau dibalik logikanya adalah artinya ada partai lain yang kemudian juga melesat di Pilpres kali ini. Bisa dibilang seperti itu?
Ya, pertama dari partai dua ya yang saya baca. Satu ada fenomena split ticket votingnya kayaknya sepertinya besar. Jadi perolehan partainya tidak semua memilih linear antara pilihan partai ke pilihan capresnya. Yang kedua itu kerap terjadi tapi ini sepertinya lebih besar. Yang kedua juga bisa dibaca dari sisi memang partai ID kita loh Pak. Dibandingkan saya istilahkan figur atau personal ID. Jadi lebih pada kekuatan personal lebih kuat. Dan itu memang pilpres dan pileg dilakukan secara serempak. Biasanya pilpres memang lebih determinan, dianggap lebih penting oleh pemilih. Dan hari ini kita lihat pilegnya, tadi kan belum kita bahas. Pemilu legislatifnya berdasarkan exit poll, meskipun sudah boleh ya exit poll itu yang unggul Partai Gerindra, kisaran 19-20%, baru PDI Perjuangan itu mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Dan Gerindra itu mendapatkan berkah elektoral terbesar karena faktor figur tadi, faktornya Prabowo Subianto. Kalau saya ditanya, tentu ada faktor nomor 4, nomor 5, nomor 6. Apa faktor Gerindra naik? Ada 3 faktor utama. 1 Prabowo, 2 Subianto, ketiga Joyo Hadikusumo. Jadi faktor Pak Prabowo lah yang membuat Gerindra tinggi. Seperti dulu Susilo Bambang Yudhoyono, penyebab Demokrat naik pada 2009. Jadi faktor figur lebih kuat, sekaligus ini PR bagi partai untuk melakukan pelembagaan, institusionalisasi dan sebagainya. Mesin-mesin partai tampaknya tidak begitu efektif bergerak. Saya, Poltreking misalnya melakukan survei terakhir di Jawa Timur sebagai gambaran. Seluruh partai paslon nomor 2 pada nomor 1 yaitu Nasdem, PKS, terutama PKB pemenang di sana, tetapi pemilihnya separuhnya itu tidak ke 01 tapi juga 02. Pilihannya cukup kuat, tentu ada faktor NU dan sebagainya. Jadi pilihan partainya tetap ada yang iya, nanti sama. exit poll sebenarnya Alfat menarik ya karena quick count ini kan sudah ini ya hanya bisa membaca dari sisi kewilayahan ya geografis. Tapi nanti fungsi exit poll itu membaca perilaku pemilih. Siapa sih pemilih Prabowo, siapa pemilih Anies, siapa pemilih Ganjar, dari segmentasi apa, usianya, itu datanya sudah ada. Dari kelompok usia, kalau dari data kami tadi dari kelompok usia, semua dari Gen Z, milenial, generasi X, dan seterusnya, baby boomers, semuanya itu dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Tentu yang milenial dan Gen Z lebih besar. Nah, ini bisa kita baca nanti trennya. Pemilih Jokowi juga lebih banyak. Jadi kalau kita melihat di Pilpres lalu, ketika sudah ada angka yang begitu besar seperti ini, lalu ada pernyataan menolak hasil pemilu waktu itu, lalu kemudian apakah kemudian Anda melihat itu bisa terjadi di Pilpres kali ini, atau memang menerima hasil itu lalu kemudian mengakui kekalahan dan mengakui kemenangan dari kubu lain? Saya melihat tidak se-ekstrim 5 tahun yang lalu ya, dugaan saya. Karena ini ada tiga kandidat, petanya tripolar, ada pilihannya biasanya quick count yang kita lakukan ini dengan menjunjung tinggi kredibilitas dan kemudian kedisiplinan dalam metodologi dan seterusnya, termasuk orang seperti Mas Anies Baswedan, Mas Ganjar, yang dalam konteks ini Mas Anies itu sangat paham dengan metodologi survei dan sebagainya. Dugaan saya ya tidak sampai se-ekstrim itu, tapi mungkin ada catatan kemungkinan ada titik kelemahan, apakah titik-titik pelanggaran atau apa, mungkin iya. Tapi memang ada pilihan bagi yang tidak atau yang kalah, bisa jadi akan menyampaikan pidato seperti apa, karena bagi Pak Anies dan Pak Ganjar menurut saya ada posisi masih muda, punya potensi lebih besar di 5 tahun atau 10 tahun ke depan, itu sangat besar sekali peluangnya ke depan. Termasuk Pak Prabowo kan kalah 2 kali, kemudian 2 kali jadi capres kalah, kemudian di usia justru sekarang menangkan pertarungan. Saya kira Pilpres kali ini tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Nah, saya ingin nambahkan sedikit Mas Alpat. Jadi sisi tadi dari partai ya, dari faktor kemenangan mungkin ya tanda petik ya, karena versi quick count paling tidak per data survei kami sudah lebih dari 60% di dashboard saya, kisarannya masih 59%. Paslon 2 ini diperkirakan 58 sampai 59% mungkin ya, maksimal 60, jadi 58 sampai 60%. Nah, banyak faktor, tentu multifaktor. Nah, kami di exit poll menanyakan ada faktor-faktor kenapa dia memilih Prabowo Gibran itu. Di 30% karena pasangan Prabowo Gibran itu ada dinilai sosok yang tegas dan berani, Pak Prabowo-nya. Yang kedua karena mengusung keberlanjutan pemerintahan Jokowi 21,9%, karena pilihan partainya. Jadi ada karena Gerindra, karena PAN, karena Demokrat 13%. Terakhir karena program makan siang gratis itu 10,7%. Karena image gimmick gemoy itu ada juga tapi cuma 5%. Jadi multi itu kalau berdasarkan data survei. Saya menambahkan data kualitatifnya. Faktornya memang ada beberapa ya. Ada 2 orang, kita akan menyimpulkan faktor Pak Jokowi. Menurut saya dua-duanya. Ada
faktor Pak Prabowo dan faktor Pak Jokowi yang bergabung, berfusi, rekonsiliasi, faktor utamanya. Jadi kalau saya menggunakan nama, ini faktor kemenangannya karena faktor Prabowo Widodo atau Joko Subianto. Karena separuh pemilih 2019 yang lalu, ini masih bertahan pemilih Pak Prabowo. Ada cross tabulasinya di survei kami pemilih 2019 yang lalu, itu pemilih yang pemilih Pak Jokowi dan pemilih Prabowo itu bergabung. Jadi dari pemilih Pak Jokowi pada tahun 2019 yang lalu, mayoritas bermigrasi yang sebelumnya ke Ganjar Pranowo, pelan-pelan tapi pasti sampai trennya per hari ini itu bergeser ke Prabowo Subianto. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, dari sisi pemilih Pak Jokowi, pemilih Pak Prabowo sekali yang masih stabil. Misalnya Jawa Barat. Jawa Barat itu kan pemilih Pak Prabowo. Sebagian ada berpindah ke Anies misal bermigrasi. Tapi itu eksodusnya tidak terjadi seperti pemilih Ganjar ke pemilih ke Prabowo. Jadi ada dua, stabilnya dukungan kepada Prabowo dibandingkan pemilu sebelumnya kalau kita cross tabulasi di data kami. Jadi pemilih Prabowo itu masih 60-an% bertahan. Nah ditambah pemilih Pak Jokowi 2019 yang lalu itu bergeser lebih banyak ke Prabowo. Jadi gabungan. Gabungan. Faktor apa? Faktor rekonsiliasi atau faktor fusi. Yang kedua baru faktor Jokowi tadi, Jokowi efek karena tingkat kepuasan pada Pak Jokowi 80%, sehingga itu memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga ada migrasi otomatis. Migrasi dari pemilih-pemilih yang saya katakan tadi, Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi basisnya Pak Jokowi, dan kita tahu Jawa Timur, Pak Prabowo juga lumayan. Di Indonesia itu ada dua raksasa politik elektoral kita. Tidak bisa kita bantah, yaitu Jokowi dan Prabowo. Mereka bertarung. Nah, di 2024, dua raksasa tanda petik ini bersatu, meskipun tidak 100%. Nah, bersatu, fusi itu. Faktor fusi ini yang membuat mereka bersatu dari sisi pemilih, dari sisi kantong-kantong elektoral. Itu faktor yang paling determinan menurut saya. Baru faktor-faktor lainnya, ada partai politik, ada gemoy, ada sosialisasi, ada lain dan sebagainya. Dari Mas Hanta Yuda hingga saat ini sudah berapa banyak suara yang masuk dan siapa-siapa saja yang paling unggul, Mas Hanta? Ya, data kami sudah masuk di dashboard saya 76%. Yang unggul masih stabil ya. Ini sudah sangat stabil grafik masuknya data. Ini menambah hampir 80% sebenarnya. Di Prabowo Gibran itu 59,5%. Kemudian 01 yang urutan kedua Anies dan Muhaimin perolehannya 23,7%. Ganjar Mahfud 03 di 16,79%. Jadi kalau diperkirakan ini perolehannya Prabowo Gibran berkisar sekitar 58 sampai 59%. Sampai dari 100% suara masuk sekitar perkiraannya begitu karena 58%. sudah melihat stabilitas data yang masuk seperti itu. Dan angka itu saya kira sulit untuk berubah tiba-tiba drastis baik urutannya, dan kalau berdasarkan data ini maka kemungkinan besar pilpres kita akan berlangsung dalam satu putaran saja. Kalau misalnya ditambah persyaratan di konstitusi selain 50% plus 1 kan sebarannya minimal 20% di lebih dari 10 jumlah provinsi. Kalau di data kami, poll tracking, kalau berdasarkan data quick count, hampir semua provinsi itu 02 unggul Prabowo Gibran. Paling unggul di mana? Paling unggul terutama di Jawa Timur ya. Keunggulan apakah itu mengejutkan ya Jawa sangat Timur? Tebal. Di survei kami, Poltreking Indonesia merilis di seminggu yang lalu itu perkiraan 60 sampai 61%. Dan mungkin sebagian banyak yang bertanya tinggi sekali. Ternyata di atas survei kami dekat sekali angkanya. Kalau di data survei, data quick count hari ini Jawa Timur itu perolehan 02 itu di 67%. Tadi plus minus saya di margin error. Jadi di atas 65%. Ini tinggi, mirip dengan perolehan Pak Jokowi di 2019 yang lalu. Itu satu. Yang kedua, yang menarik juga adalah di Jawa Tengah. Kita bicara dari provinsi-provinsi kunci. Di Jawa Tengah itu diperkirakan menangnya tipis. Tapi ternyata di Jawa Tengah, di data quick count itu tembus 50%. Jadi di angka Prabowo Gibran 51%, di Jawa Tengah, 53% bahkan. Nah Jawa Barat itu di 60%, Jawa Barat itu di 60,67%. Artinya tiga provinsi besar inilah penyumbang utama perolehan bagi Prabowo Gibran. Ditambah tentu ada seperti Lampung, Sumatera Utara yang juga relatif tebal. Jadi faktor-faktor di mana basis yang dulunya basis Pak Prabowo di Jawa Barat kita tahu itu ternyata tidak terlalu banyak bermigrasi ke Anies Baswedan. Artinya kalau ada angka 60% saja itu artinya relatif stabil. Pemilih lama Prabowo masih bertahan cukup banyak. Itu faktornya.
Ditambah basis-basis Pak Jokowi di Jawa Tengah, ini kita bicara 2019 ya Tisa. Di Jawa Tengah basis Pak Jokowi dulunya sekarang menjadi basis Prabowo Gibran. Jadi migrasi hijrah besar-besaran atau eksodus pemilih Ganjar ke Prabowo itu betul-betul terjadi sangat masif di Jawa Tengah dan itu ada faktor Pak Jokowi tentunya. Ditambah Jawa Timur sekarang. Nah, akumulasi dari inilah yang menyebabkan ada kemenangan yang cukup tebal ya di angka 58 sampai 59% menjadi faktor yang saya kira perlu dibaca. Nah, yang lain lagi saya kira analisa yang perlu didalami Tisa. Peta konstelasi ini Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini kan kalau dilihat kami perkuat dengan data exit poll karena exit poll kan bisa membaca tren perilaku pemilih. Nah, pergeserannya itu pemilih-pemilih Jokowi yang puas kolam besar sekitar 80% itu semakin mendekati pemilu terus bermigrasi dari Ganjar ke Prabowo. Nah, sementara yang tidak puas itu miliknya Anies masih relatif stagnan, stabil di wilayah itu. Nah, faktor-faktor inilah saya kira yang juga ditambah approval rating Pak Jokowi juga stabil kan. Ini faktor-faktor satu, jadi data exit poll terakhir satu, pemilih Pak Prabowo masih relatif stabil. Yang kedua, pemilih Jokowi itu bermigrasi cukup masif, jadi gabungan fusi dalam istilah kami atau rekonsiliasi dua faktor inilah yang menjadi sangat penting. Yang kedua adalah faktor karena program seperti makan siang gratis lain sebagainya. Ya, Mas Hanta, di suara berapa persenkah ini angka-angka dari quick count ini bisa dikatakan angkanya sudah stabil, akan segini nanti hasil akhirnya? Saya ingat 5 tahun yang lalu di TV One saya mendeklarasikan lebih awal di angka 60 sekian persen pada saat itu karena jaraknya cukup jauh. Nah, hari ini saya melihat di data kami sudah 80% yang di dashboard saya. Perolehannya adalah sebelum perolehan sudah stabil. Jadi ada grafik data masuk gitu. Sudah sangat stabil, sudah flat semua baik 01, 02, 03. Jadi ini sudah bisa disimpulkan, ini udah kelihatan sangat stabil ya. Saya bisa ngintip nih ya di sini ya. Nah, di sini udah stabil semua. Lurus enggak ini data masuk. Nah, sehingga ini sudah bisa disimpulkan bahwa Prabowo Gibran 59,5%. Kemudian Anies Baswedan Muhaimin 23,8%, Ganjar Mahfud 16,6%. Dengan margin of error rentangnya kan plus minus 1%. Karena itu saya memprediksi Prabowo Gibran akan memperoleh versi quick count, tentu kita menghormati KPU nanti. Kisarannya prediksi saya 58 sampai dengan 59%. Atau bahkan mungkin sulit di bawah 58% prediksi saya. Jadi angkanya bisa 58 sampai 59% dan koma sekian gitu. Dan diperkuat data exit poll kami juga pada sebelumnya dengan 12.000 responden yang sempat tinggi ya, rata-rata saya ada 55%. Nah, saya sempat melihat kok sampai 58% di data poll tracking. Ternyata juga identik. Jadi di data exit poll kami temuannya Tisa 58%. Kemudian quick count-nya 59%. Karena itu saya berdasarkan quick count, saya memprediksi pemenang Pilpres 2024, lagi-lagi versi quick count adalah paslon nomor 2, Prabowo Gibran dengan memenuhi syarat konstitusi 1, 50% plus 1. Yang kedua, persyaratan memperoleh minimal 20% di lebih dari separuh provinsi juga saya periksa di semua provinsi relatif melampaui. Kalaupun tidak semua, mungkin ada beberapa provinsi tapi potensinya jauh melampaui. Karena itu prediksi saya versi Quick Count Poll Tracking Indonesia dengan data 80% sore hari ini saya memprediksi pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Gibran. Ya, Mas, ini cukup menarik juga kalau kita bahas. Poll tracking juga punya data elektabilitas calon sebelumnya di sejumlah hasil lembaga survei yang pernah beberapa kali dilakukan poll tracking. Hasilnya cukup lebih tinggi ya dibandingkan dengan hasil lembaga survei. Dan itu kalau kita lihat di bagian sisi Prabowo Subianto, Anies Baswedan juga mungkin relatif stabil. Tapi yang cukup bikin kaget adalah ternyata angka yang diperoleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini turunnya cukup drastis. Tapi ada tren. Kalau kita melihat tren, jadi survei kami terakhir kan bulan Januari dan kita publish bulan Februari, itu penurunan Ganjar terus menerus itu. Di survei poll tracking terakhir yang dirilis di media itu perolehan Ganjar di 18%. Nah, kemudian Pak Anies itu relatif stabil, tapi agak turun. Terakhir survei kami turun 1-2%. Artinya kan mereka tren turun. Sementara Pak Prabowo Gibran mengalami tren naik. Jadi kalau dilanjutkan surveinya 2 minggu atau 3 minggu kemudian, trennya nyambung sebenarnya. Prabowo semakin naik,
Ganjar semakin turun. Sekarang di data kami 16%, 16,6%. Di survei itu 18% ya. Kemudian Anies Baswedan 23%. Di survei kami terakhir itu Anies Baswedan sekitar 24 sampai 25%. Ada turun sama-sama 2%. Tapi memang ada kenaikan. Tapi jangan lupa di survei bisa ada undecided-nya yang tidak tahu tidak jawab. Itu ternyata semakin membesar memang di perolehan Pak Prabowo-nya. Tapi bahwa diprediksi di atas 50%, saya kira hampir berbagai Jadi bisa dikatakan undecided voter ketika kita melakukan survei itu banyak memberikan suaranya kepada 02? Proporsional, mungkin tepatnya proporsional. Karena elektabilitas 02 lebih tinggi, maka yang mendapatkan ke 02 juga cukup tinggi. Tapi untuk menganalisa itu sangat mudah sebenarnya dari tren. Mengikuti tren survei terakhir. Tren 2-nya sedang turun pelan, terutama Ganjar itu turunnya terus sementara Prabowo Gibran naik. Karena itu trennya naik, karena ini kan tanggal 14 Februari. Data kita akhir Januari. Nah, karena itu ada kenaikan yang relatif signifikan. Ya, dari survei itu kan kita memprediksi 51,7-52%. Ada margin of error kan 2,9%. Artinya berdasarkan survei kalau menggunakan data margin of error versi poll tracking kisarannya bisa 24, sekian 54 sampai 56% prediksi perolehan Prabowo Gibran. Tapi ternyata saya menggunakan tadi analisa tren ya. 55 bahkan sekarang menjadi exit poll-nya 58%. Quick count kami 59%, meskipun sebagian 58. Jadi saya kira untuk menyimpulkan secara konklusif lagi-lagi versi quick count, maka saya memprediksi bismillah pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Gibran dan Indonesia akan mendapati presiden barunya sudah terlihat versi quick count. Dan biasanya insya Allah tidak terlalu jauh beda dengan real count.